Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pemateri, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, ice breakingnya bisa didengarkan secara baik-baik. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat-lompat, teriak hore, hore. Gitu ya anak-anak. Nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke pematerinya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 5 di kelas 1 fase A yang berjudul kosakata mengenai benda mati di sekitar siswa. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyimpulkan rangkaian suku kata menjadi kalimat. Yang kedua, berlatih menggunakan media gambar. Yang ketiga, menggabungkan beberapa ide imajinatif. Pertama di sini, apa sih itu suku kata? Nah, di sini Ibu memberitahu suku kata atau silabel unit pembentukan kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari dua suku kata, ka dan mus. Suku kata sering dianggap sebagai unit pembangunan fonologis. Kata karena dapat mempengaruhi ritme suatu kata, pembagian suku kata dilakukan atas dasar pengucapan. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal sebagai inti. Inti tersebut dapat didahului atau diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Berikut pola suku kata dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, itu kan ada kafe, yaitu pasar. Yang kedua ada KVK dengan contoh suku kata paksa. Nah, bagaimana sih caranya memilah suatu gambar yang ada di PPT tersebut? Yang pertama ada sabun. Jika dijadikan suku kata menjadi sa dan bun. Yang kedua adalah kapak. Bisa dijadikan ka dan pak. Yang ketiga ada botol yang dijadikan bo dan tol. Yang keempat rumah, ru dan mah. Yang kelima ada gitar, dijadikan sebagai suku kata, yaitu gi dan tar. Nah, apa itu imajinatif dan bagaimana bisa imajinatif diterapkan ke bahasa Indonesia? Nah, di sini yang artinya imajinatif adalah imajinasi, khayalan atau bayangan. Adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum.
Dalam KBBI, imajinatif diartikan sebagai mempunyai atau menggunakan imajinasi atau bersifat khayal. Jadi, secara umum, imajinatif mengacu pada daya pikir yang membentuk gambaran tentang sesuatu yang tidak ada dalam pengalaman nyata atau yang belum pernah sepenuhnya dirasakan sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penugasan. Nah, penugasannya yaitu lengkapilah suku kata di samping dengan benar, lalu gabungkan kata yang sudah dilengkapi di buku tugas masing-masing. Nah, setelah kita melakukan penugasan, kita akan merefleksi. Yang pertama ada, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Yang kedua, apakah ada kesulitan yang dialami dalam melaksanakan langkah pembelajaran? Yang ketiga, apakah ada peserta didik saya yang belum mencapai tujuan pembelajaran? Setelah kita merefleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa yang pertama, suku kata atau silabel, unit pembentukan kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Yang kedua, berlatih menggunakan media gambar yang memilah beberapa contoh gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, menggabungkan beberapa ide imajinatif. Dalam KBBI, imajinatif diartikan sebagai mempunyai atau menggunakan imajinasi atau bersifat khayal. Jadi, secara umum, imajinatif mengacu pada daya pikir yang membentuk gambaran tentang yang tidak ada dalam pengalaman atau yang belum pernah sepenuhnya yang dirasakan. Yang keempat yaitu memberikan penugasan dan refleksi. Nah, di sini kan ada soal. Di sini kan ada perintah. Pasangkan suku kata di bawah ini supaya menjadi satu perkataan. Kemudian, tulis perkataan tersebut di ruangan yang sudah disediakan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar yang akan dibuat PR. Nah, bisa dilihat itu ada karpet, ada hotel, ada gelas, motor, skamapi, sauna. Nanti itu ditarik garis. Nanti kalau sudah, nanti dikasih ke sampingnya. Itu nanti apa? Contohnya seperti K itu apa? Kan itu keset. Jadi ke huruf K tarik ke bawah sendiri sampai bisa membentuk suatu kata. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, menyimak, dan hal sebagainya. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, menyimak, dan hal sebagainya. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Terus Ibu mengucapkan yang tidak sengaja atau kalimat yang tidak sopan. Pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dalam keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.